Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi bersama kami program Save Your Heart. Program ini disajikan untuk sahabat-sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi dan informasi tentang kesehatan jantung dengan berbagai topik yang sangat menarik. Program ini didistribusikan dan dapat diakses secara berkala dalam kanal Rumah Sakit Jantung dan website serta media sosial lainnya, yaitu di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada perjumpaan kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan gagal jantung. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yang ahli dalam bidang kardiovaskular dan berprofesi sebagai seorang kardiolog yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Dian Yaniarti Hasanah, SPJP. Selamat pagi dokter. Pagi Bu Neti. Iya, sehat ya dok ya? Oh tentu saja. Pastinya ya. Oke, kira-kira saya boleh ganggu sedikit ya dokter? Pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan apa sih tentang gagal jantung itu ya dok ya? Oke Bu. Oke. Sebentar saya akan prolog dulu, yaitu seperti kita ketahui penyakit kardiovaskular menjadi ancaman dunia ya dok ya, dan merupakan penyakit yang sangat menyebabkan kematian nomor 1 di seluruh dunia, dan mungkin salah satunya penyakit jantung. Salah satunya penyakit jantung ini ya menyebabkan tadi berperan nomor 1 kematian di dunia ya. Nah kira-kira apakah gagal jantung ini yang menjadikan penyebab kematian? Barangkali nanti dokter bisa sedikit mengupasnya ya. Oke, kali ini saya ingin bertanya dok, kira-kira definisi yang dimaksud dengan gagal jantung itu apa sih dok? Ya. Oke Bu Neti, tadi saya akan mulai dari kalimat yang menarik tadi ya. Ya. Jadi memang benar kardiovaskular itu penyakit kardiovaskular pembunuh nomor 1. Ya. Tapi orang mungkin masyarakat awam, Bapak Ibu sekalian yang nonton acara ini mungkin akan berpikir itu adalah angin duduk yang menyebabkan kematian. Ya. Padahal sebenarnya gagal jantung ini merupakan produk akhir dari segala penyakit jantung. Jadi kalau ada tetangga atau saudara yang bengkak berulang, masuk bolak-balik ke rumah sakit, tapi terus ditambah stroke, terus ditambah tidak bisa produktif, nah itu sebenarnya beban tertinggi dari penyakit kardiovaskular. Kalau pasang ring atau serangan jantung selesai setelah pasang stent, lalu minum obat teratur, nah itu bisa selamat pasiennya. Namun kalau sudah jatuh ke kondisi gagal jantung, pasien sudah terikat pada dokter seumur hidup karena dia harus terus-menerus kontrol. Okay. Nah, lalu apa yang disebut dengan gagal jantung itu tidak sama dengan lemah jantung sebenarnya. Tidak ada ya istilah lemah jantung itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa gagal jantung itu artinya bahwa jantung gagal untuk memompa produksi darah yang dibutuhkan, sehingga akhirnya ada organ-organ penting dalam tubuh kita yang dikorbankan. Betul. Nah itu ya, jadi gagal jantung itu sebenarnya produk akhir dari serangan jantung, bisa produk akhir dari penyakit-penyakit atau kausa lain. Nah jadi memang sangat penting gagal jantung ini. Ya. Berarti ada produk awal dan produk akhir. Berarti kalau gagal jantung itu adalah udah terakhirnya lah dok ya. Produk akhir. Produk akhirnya ya. Jadi seperti dokter tadi jelaskan, artinya ada proses ya, akhir sampai ke gagal jantungnya itu ya dok ya. Betul ya. Bu Neti. Ya. Dan tadi juga dokter bilang lemah jantung dan gagal jantung itu sesuatu yang berbeda ya dok ya. Oke. Nah kira-kira dok, tanda-tanda pasien yang gagal jantung tadi itu kan katanya tadi dokter sudah singgung sedikit ya, seperti orang
masuk angin atau kayak asam lambungnya naik gitu ya, Dok? Nah, itu Bu. Jadi tadi saya bilang kan masyarakat tuh bilang, "Dok, saya nih keringetan telapak tangannya nih. Saya lemah jantung." Nah, itu tidak salah. Itu adalah mitos. Itu tidak ada. Jadi lemah jantung tidak ada, yang ada gagal jantung. Nah, kondisi gagal jantung ini tanda dan gejalanya itu bervariasi Bu Neti. Jadi paling gampang adalah intoleransi aktivitas. Jadi misalkan semula dia kuat jalan 1 kilo lah taruhlah. Tiba-tiba tanpa sebab dia tidak bisa jalan 1 kilo, harus berhenti berkali-kali dengan aktivitas yang sebenarnya sama. Nah, lalu yang paling sering mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tahu ya, kalau melihat keluarga atau teman yang main atau sering kontrol ke poli gagal jantung, bengkak berulang di kaki. Kemudian kalau malam tidur harus bantal tinggi. Kemudian kalau misalkan enak-enakan tidur malam jam 2, jam 12 malam kebangun seperti tersedak. Terus batuk-batuk, terus akhirnya dengan menambah bantal saja posisi agak tinggi, rasa sesak itu berkurang. Dan yang sering salah diartikan masyarakat ini adalah nyeri perut atau seperti sebah yang tidak sembuh-sembuh Bu. Udah minum obat lambung banyak, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, orang terus agak kuning. Wah, ini kayaknya masalahnya hepatitis. Padahal sebenarnya itu gagal jantung kanan. Oh gitu. Jadi pasien datang ke poli kita dalam kondisi yang lebih terlambat. Nah, itu. Ya. Jadi kan kadang-kadang masih muda, umur 20 tahun seperti sakit mah, wajahnya kuning atau matanya kuning. Ini bukan jantung, pasti arahnya ke penyakit dalam. Padahal sebenarnya jangan salah bahwa gagal jantung itu bisa dari anak kecil, bayi sampai nenek-nenek Bu. Oh gitu ya Dok ya. Jadi nggak harus dipengaruhi dengan usia ya Dok. Betul. Jadi dari kecil aja bisa terjadi ya Dok. Betul. Dari remaja saya sering lihat tuh umur 20 tahun, 30 tahun, 24 tahun, 17 tahun tuh sudah kena gagal jantung. Oke, iya. Nah, kira-kira penyebab dan faktor resiko dari gagal jantung ini apa, Dok? Jadi kalau penyebab mungkin kalau kita lihat podcast yang sebelum-sebelumnya udah diterangkan mengenai serangan jantung koroner ya, itu betul. Pasti yang masyarakat awam pikirkan angin duduk atau rasa dada yang sakit berat, itu koroner lah, itu faktor penyebab utama gagal jantung. Tapi jangan lupakan Bu, yang tadi saya bilang ada kelainan gagal jantung di mana masalahnya bukan dari sumbatan, tapi memang ada kelainan genetik pada otot jantungnya. Makanya bisa gagal jantung tuh pada anak kecil, pada remaja, itu bisa. Lalu penyakit jantung katup. Nah, di Indonesia banyak di rumah sakit kita ya Bu ya. Kasus katup ya Dok. Kasus katup dan ditata laksana definit dengan operasi. Harapan kita sudah bisa melakukan operasi yang complicated. Nah, kemudian kelainan jantung bawaan. Lalu alkohol Bu. Alkohol itu juga bisa. Jangan lupa kehamilan. Nah, itu harus waspada. Jadi setelah kehamilan itu bisa ada penyakit gagal jantung khusus pada wanita. Jadi sebenarnya faktornya banyak. Seperti itu ya Dok ya, tadi ya, genetik, lalu ada memang bawaan, lalu ada pengaruh-pengaruh tadi yang dokter katakan alkohol, bahkan kehamilan Bu. Makanya juga, ibu hamil yang kalau misalkan Bapak Ibu ada saudara anak yang setelah hamil itu sesak, bahkan sesaknya itu muncul 5 bulan sampai 5 bulan setelah melahirkan, jangan ragu, suruh keluarganya itu datang ke rumah sakit, ke poli jantung, karena sering disalahartikan bahwa sesak pada wanita hamil itu normal Bu, padahal tidak normal. Ini bawaan bayinya, bawaan hamilnya, tapi ternyata gagal jantung. Kalau terlambat malah nanti bisa komplikasi. Betul itu Dok ya. Jadi kira-kira dokter menentukan satu diagnosis pasien tersebut gagal jantung dengan teknik apa atau cara apa Dok? Atau memastikannya seperti apa bahwa pasien ini terjadi gagal jantung? Jadi tentu saja pasiennya harus ketemu dokter dulu ya, kita anamnesis dulu dari keluhannya yang mengarah. Lalu jangan lupakan faktor resiko Bu, darah tinggi. Darah tinggi tidak terkontrol ini juga bisa jadi faktor resiko gagal jantung. Gula saja tanpa menyebabkan serangan jantung itu bisa bikin jantung jadi bengkak. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya faktor resiko ini memang harus medical check up sih Bu sebenarnya. Penting banget ya medical check up ya Dok. MMCU untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan pada jantung
kadang-kadang ada kelainan pada jantung, strukturalnya sudah berubah tapi tidak ada simptom. Nah, itu sudah at risk pada gagal jantung, udah ada resiko. Jadi harus MCU, paling tidak melakukan ECG, lalu treadmill, USG jantung. Itu dulu. Simpel ya dok ya, 3 tahap itu aja sudah bisa mendeteksi ya dok ya. Makanya kan MCU di harapan kita salah satu yang menurut saya itu sudah bisa mengcover kalau misalkan pasien ingin mengetahui apakah dia sudah at risk, terutama apabila sudah ada faktor resiko. Faktor resikonya ya. Ya tadi dokter sudah singgung ya, ada beberapa hal yang terkait dengan bawaan ya, atau hipertensi, gula, diabetes ya, merokok, terus minum alkohol ya. Oke, arahannya dokter nih kira-kira tadi kan ada MCU ya. Apakah kira-kira yang tepat medical check up untuk mengetahui kondisi kita terjadi sesuatu dengan jantung kita, kira-kira yang baik untuk masyarakat mengetahui kita setahun sekali atau 6 bulan sekali dokter? Ya, begini Bu Neti, yang penting kita ingat pada wanita, faktor resikonya lebih besar apalagi kalau sudah menopause. Jadi kalau misalkan umur wanita di atas 40 memang, atau pria di atas 40 dengan faktor resiko itu dianjurkan at least MCU. Dari situ kita bisa stratifikasi resiko ini pasien apakah at high risk atau tidak. Misalkan MCU-nya harus setiap tahun atau setiap 3 tahun. Nah itu, jadi sebenarnya sangat penting bagi kita itu untuk memetakan kita ini ada di faktor resiko yang mana. Kadang-kadang kan bilang, oh penyakit jantung banyak pada laki-laki, perempuan tenang. Oh enggak juga. Kalau sudah menopause karena tidak ada perlindungan estrogen, maka resiko kardiovaskular itu 8 kali lipat daripada laki-laki. So ya kita harus sadar dulu, apalagi kalau sudah ada faktor resiko. Faktor resiko tadi ya dok ya. Iya Bu Neti. Nah kalau misalkan pasien udah akhirnya terjadi gagal jantung, kira-kira dia harus melakukan apa dok tindakannya? Mungkin dokter bisa lebih detail menjelaskan. Jadi gagal jantung tadi kan saya bilang itu adalah produk akhir, tapi tidak berarti akhir hidup, tidak. Jadi banyak pasien gagal jantung yang bisa beraktivitas seperti normal. Intinya tujuan terapi yang rutin ini pasiennya harus rutin kontrol berobat ke dokter, terkecuali ini pasiennya sudah stabil sekali, dokternya yang meminta untuk kontrol per 3 bulan, tetapi tetap minum obatnya harus teratur. Jadi adherence terhadap obat itu nomor 1. Begitu pasien tidak taat minum obat, itu langsung fungsi jantungnya bisa jadi lebih turun, lalu dikasih obat yang sama, respon tubuhnya menjadi tidak sama. Jadi itu akan menjadi lebih berat untuk pasien. Pasien harus bolak-balik masuk ke rumah sakit. Jadi compliance terhadap obat itu nomor 1, patuh. Terus yang nomor 2, tentu saja mencari tahu nih gagal jantungnya itu ada hal yang bisa kita lakukan lebih lanjut nggak? Misalkan koreksi gitu ya dok ya? Ada yang bisa dikoreksi, penyakit jantung katup dioperasi, misalkan kalau masih bisa. Kalau ada kelainan koroner yang berat bisa di bypass misalkan. Ataukah ada sumbatan yang masih bisa misalkan dilakukan revaskularisasi. Dan yang nomor 3 tentu Bu, faktor resikonya harus dikontrol. Itu. Jadi itu tahapannya ya dok ya. Jadi awalnya adalah bagaimana kalau misalnya kita udah dinyatakan ada gagal jantung, tapi masih dalam kasus ringan, barangkali dengan tadi dokter katakan patuh terhadap pemakaian obat. Tapi kalau memang wajib harus dilakukan satu koreksi, dilakukan tindakan ya dok, apakah itu dioperasi atau dilakukan yang lainnya, itu sesuai dengan panduan dari arahan. Sesuai dengan kelainan yang mungkin bisa kita lakukan lebih gitu Bu. Kira-kira dok, pengobatan pasien dengan gagal jantung dengan obat tadi kan dokter boleh katakan harus patuh ya, lalu kontrol. Kira-kira pasien yang gagal jantung yang dirawat tuh seperti apa dok kira-kira? Jadi kita itu punya namanya itu sinyal kayak lampu Bu, merah, kuning, hijau. Contohnya. Jadi kalau pasiennya itu sudah label merah, misalnya begini, orang gagal jantung itu diklasifikasikan beratnya berdasarkan respon terhadap aktivitas. Kalau dengan istirahat saja timbul sesak atau dia harus menambah bantal sangat tinggi, dengan istirahat saja sesak, dia harus ke rumah sakit Bu. Karena
masalah utama gagal jantung itu 95% adalah kelebihan cairan. Oh, kelebihan cairan ya, Dok, ya? Apakah dia setelah ke rumah sakit nanti harus rawat ataukah cukup diberikan tambahan obat intravena? Nah, itu yang harus menyebabkan pasien harus datang dulu ke rumah sakit. Jadi nanti tidak selalu orang yang kelebihan cairan itu dirawat, Bu. Bisa saja ditambah dosis diuretiknya atau obat kencingnya atau disuntik dulu. Nah, tetapi begitu dia ada penaikan berat badan lebih dari 2 kilo dalam 7 hari sedangkan intake makanannya rendah, nah itu pasien gagal jantung harus waspada seperti itu. Jadi menimbang berat badan itu krusial untuk pasien gagal jantung. Berarti cairannya sudah banyak itu ya, Dok? Cairannya udah banyak. Kok makannya saya nggak enak, Dok? Saya tuh nggak mau makan. Nggak nafsu gitu ya? Tapi berat badannya naik 2 kilo ke atas. Beberapa pasien tuh ada yang, ya Dok, saya udah naik 10 kilo dalam 2 minggu, padahal saya nggak enak makan. Nah itu jadi yang besar cuman perutnya aja. Nah itu harus pasien sebelum seperti itu harus segera kontrol ke poli misalnya, atau ke emergency, Bu. Nah seperti yang sering kita lakukan di poli heart failure, poli gagal jantung, kita edukasi pasiennya, Pak, kan Bapak udah tahu nih kalau perutnya begah ini tanda kelebihan air. Terus kalau sudah minum obat kencing 2 jam sebelum makan kencingnya kurang, nah itu Bapak harus kontrol lebih cepat ke polinya supaya mencegah dia tidak dirawat. Mungkin disuntik dulu seperti itu. Diberikan sesuatu untuk mengeluarkan cairannya ya, Dok? Ya, dosis diuretik obat kencing biasanya. Nah, selain hal-hal yang tadi sudah dokter sampaikan, kira-kira secara pengalaman komplikasi yang sering terjadi kepada pasien-pasien gagal jantung tuh kira-kira apa saja, Dok? Ya, memang banyak, Bu. Jadi komplikasi yang paling besar itu paling banyak adalah stroke, Bu. Waduh. Nah, stroke karena apa? Gagal jantung tadi kan saya bilang kemampuan jantungnya menurun untuk memproduksi darah. Jadi gerakan otot jantungnya ada yang tertinggal, ada yang tidak sama, bahkan ada yang tidak bergerak. Nah, oleh sebab itu pada pasien seperti ini ada gumpalan darah. Lalu itu kalau copot bisa stroke kalau ke kepala, bisa copot juga ke kaki kalau misalkan menjadi sumbatan pembuluh darah kaki akut. Nah, tapi yang paling berat untuk pasien gagal jantung tuh kalau sudah jatuh ke kondisi yang kita sebut advanced heart failure, jadi gagal jantung berat. Di rumah sakit kita di Indonesia ini juga kita maksimal obat sudah kita lakukan. Kita juga ada kerjasama dengan tim aritmia memasang pacu jantung CRT ya. Lalu yang kita sedang usahakan ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya perkembangan di rumah sakit kita ini bisa melakukan transplant jantung. Nah, namun Bu, jangan sampai pasien itu jatuh ke kondisi itu. Maka dari awal tuh kita optimalkan pasien dengan obat-obat gagal jantung standar itu sudah bisa mengembalikan pasien beraktivitas seperti semula. Baik, Dok. Iya. Luar biasa ya, Dok ya. Penjelasannya sangat detail dan sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya dokter kita seperti ini ada nggak sih satu bentuk pencegahan untuk kita tidak terjadi dapat penyakit yang menakutkan ini loh, Dok? Iya, Bu. Jadi yang sebenarnya itu kesadaran, karena orang Indonesia itu rata-rata suka makan apa, Bu? Makan ikan asin ya, Bu ya. Makan ikan asin, tensinya tinggi, tapi tidak sadar kalau sebenarnya ada hipertensi. Jadi kesadaran. Ketika kita umur 30 ke atas atau ada faktor resiko hipertensi dari keluarga, kita harus mau, Bu, mengukur tensi dulu. Karena dilakukan tiap hari itu, Dok? Tensinya? Tergantung kita, Bu. Jadi kalau misalkan tensi kita sudah mulai agak naik, kan batasnya 140/90. Kalau sudah kok aneh ya, tensi saya 136/85. Nah itu harus waspada, kita melakukan home blood pressure monitoring, sering ditensi, terus konsul ke dokter. Terus mencari apakah di tubuh kita itu ada faktor metabolik yang menyebabkan tensinya naik. Kenapa sih saya ngomong itu? Karena faktor resiko ini yang menyebabkan gagal jantung. Karena hipertensi nggak terkontrol, kencing manis, merokok, kolesterol, nanti kan jatuhnya ke koroner misalnya. Koroner hasilnya produk akhirnya heart failure, gagal jantung. Jadi sebenarnya dari faktor resiko dulu kita lihat. Bahkan mungkin kalau misalkan sejawat lihat atau ibu bapak ibu sekalian di keluarganya ada darah tinggi, saya kan
udah normal, saya nggak usah minum obat, cuma sekali aja. Itu kan bukan sakit flu. Kalau orang hipertensi, sudah didiagnosa hipertensi harus minum obat. Tapi kalau misalkan orang sakit flu minum obat 3 hari aja. Nah, sedangkan di Indonesia ini banyak yang udah darah tinggi nggak mau minum obat, jatuhnya nanti tiba-tiba jantungnya udah gede, udah bengkak, kakinya bengkak, udah ngos-ngosan. Nah itu sudah fatal ya, ya. Dok, kalau udah nggak bisa gitu puter ya. balik seperti jalan, Bu. Betul. Prosesnya akan lama lagi. Iya. Tidak seperti sakit flu yang tadi dokter katakan 3 hari bisa minum sembuh. obat. Saya nggak mau nih, Dok, saya minum obat, saya kan sudah normal. Lagian nanti kalau minum obat terus ke ginjal, nah itu kebalik sekali. Betul ya. Oke dokter, sejauh mana sih kira-kira yang pasien yang sudah dinyatakan ada gejala gagal jantung ini boleh melakukan aktivitasnya, Dok? Nah, ini sangat menarik ya, Bu ya. Yang perlu digarisbawahi dulu bahwa pasien jantung harus tetap bergerak. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan ini sudah jelas ya, suaminya atau saudaranya ada gagal jantung, pompanya cuma taruhlah 19%. Tapi dia sedang kelebihan cairan, ya tidak boleh dipaksa untuk aktivitas. Ya, tidak boleh mirip kondisi gagal jantung akut, tidak boleh aktivitas. Nah, ketika pasien sudah perbaikan, heart failure-nya atau kelebihan cairannya sudah bagus, pasien harus mulai untuk aktivitas. Ya, jadi miring kiri kanan di tempat tidur. Dan setelah itu nanti ada resep sendiri untuk exercise bagi pasien jantung, terutama gagal jantung. Makanya di harapan kita ini kita beruntung di divisi rehabilitasi dan prevensi. Ini menarik, Bu, karena kebetulan baru kira-kira bulan inilah kalau tidak salah itu sudah ada rehab khusus untuk pasien gagal jantung. Yang kalau tidak salah di cover oleh BPJS. Jadi saya sendiri juga sebagai orang dokter yang di poli gagal jantung, saya akan mengusahakan supaya pasien-pasien heart failure saya selain minum obat, saya juga akan meminta mereka untuk rehab. Mengarahkan mereka untuk rehab ya, Dok. Karena ternyata, Bu, nilai rehab ini pada gagal jantung sama tingginya sama obat-obat yang bisa membuat pasien itu hidup normal. Betul. Itu sangat penting. Ya. Jadi sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, jangan khawatir. Walaupun kita sudah dinyatakan oleh satu diagnosa harus terikat dengan obat-obatan yang terkait dengan jantung kita, tapi rupanya rumah sakit punya produk layanan, yaitu pelayanan rehabilitasi untuk pasien-pasien gagal jantung. Dan ini yang sangat penting di cover oleh BPJS katanya ya, Dok ya? Wah, luar biasa ya BPJS kita juga ya, Dok. Bisa mengcover seluruh pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang esensial. Luar biasa. Akhirnya kita sudah berada di penghujung topik hari ini, Dokter, dengan topik kita yang barusan disampaikan oleh dokter, yaitu terkait dengan gagal jantung. Dan untuk kesempatan pagi ini, dokter bisa melakukan satu statement terakhir untuk bagaimana masyarakat Indonesia lebih memahami dari apa yang telah disampaikan oleh dokter. Kami persilakan, Dok. Berarti intinya Bu Neti bahwa gagal jantung itu bisa dideteksi dengan lebih cepat ya, dan itu dimulai dari faktor resiko. Lalu kalau sudah terdiagnosis gagal jantung berarti harus ada compliance, kepatuhan terhadap obat ya. Dan yang terakhir bahwa obat pada gagal jantung itu akan menyelamatkan pasien sehingga bisa beraktivitas seperti normal. Ya, itu aja. Cukup jelas, singkat dan luar biasa ya. Semoga semua yang disampaikan oleh Dr. Dian menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan terutama bagi seluruh pelanggan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih Dr. Dian yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada seluruh pemirsa atau sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada hari ini kami melakukan acara video podcast yang kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, yaitu manajemen Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, tim instalasi PKRS, dan tim instalasi pemasaran dan pengembangan usaha.
Dan akhirnya saya Neti Siregar mengucapkan banyak terima kasih untuk acara pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.